Setiap waktu kita bernafas menghirup udara segar. Kita masukkan udara lewat hidung, kemudian menghembuskan dia kembali lewat hidung atau mulut. Kira-kira seperti apa ya saat udara masuk dan keluar dari tubuh kita? Kita akan mempelajari di video kali ini. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, bernapas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ pernapasan, yaitu rongga hidung, faring, laring, tenggorokan, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Kegiatan bernapas ditandai dengan mengambil dan mengeluarkan udara yang melibatkan serangkaian organ-organ pernapasan. Kegiatan mengambil pernapasan disebut inspirasi, sedangkan mengeluarkan udara pernapasan disebut ekspirasi. Inspirasi dan ekspirasi ini terjadi secara bergantian. Dalam waktu 1 menit, kita mampu melakukan 15-18 kali inspirasi dan ekspirasi. Udara pernapasan dan udara bebas masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi. Dan sebaliknya, gas sisa pernapasan keluar dari paru-paru menuju udara bebas atau ekspirasi. Ditentukan oleh perubahan tekanan udara di dalam rongga dada, paru-paru, dan rongga perut. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan volume di setiap rongga yang diatur oleh otot pernapasan. Berdasarkan otot yang berperan aktif ini, pernapasan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada, otot yang berperan aktif adalah otot antar tulang rusuk. Mekanismenya adalah saat inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara di luar tubuh lebih tinggi daripada di dalam rongga dada. Udara pun masuk ke paru-paru. Saat ekspirasi sebaliknya, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada lebih besar daripada di luar tubuh, udara keluar dari paru-paru. Pada pernapasan berlangsung proses pertukaran gas melalui 2 tahapan, yaitu pernapasan luar atau eksternal dan pernapasan dalam atau internal. Pada pernapasan eksternal, karbon dioksida akan meninggalkan darah dan oksigen akan masuk ke dalam darah secara difusi. Sebaliknya, pada pernapasan internal, karbon dioksida masuk ke dalam darah dan oksigen akan berdifusi ke jaringan tubuh. Nah, teman-teman, dalam keadaan biasa, tubuh manusia menghasilkan 200 mili CO2 per hari. Tidak semua CO2 diangkut dari paru-paru ke udara bebas. Jumlah udara yang digunakan untuk bernapas setiap menit disebut dengan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan bervariasi tergantung faktor-faktor yang mempengaruhinya. 1. Usia frekuensi pernapasan balita lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. 2. Jenis kelamin pada umumnya perempuan memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat karena volume paru-parunya lebih kecil daripada laki-laki. Tetapi, jika dilihat dari aktivitas, maka frekuensi pernapasan laki-laki lebih cepat. 3. Posisi tubuh. Frekuensi pernapasan saat berdiri lebih tinggi daripada saat duduk. 4. Suhu semakin tinggi. Suhu tubuh maka frekuensi pernapasan makin cepat. 5. Aktivitas semakin tinggi. Aktivitas seseorang maka semakin cepat frekuensi pernapasannya.